warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi identifikasi segmen dan pasar sasaran mata kuliah manajemen pemasaran semester 6 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasaran efektif. Pemasaran efektif adalah strategi pemasaran yang mampu mencapai tujuan perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara tepat. Pemasaran dikatakan efektif apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan target pasar, memiliki nilai bagi konsumen, serta mampu meningkatkan penjual dan loyalitas pelanggan. Level pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah pendekatan pemasaran yang menargetkan individu atau kelompok kecil konsumen secara spesifik. Level ini lebih detail dibandingkan segmentasi umum karena fokus pada kebutuhan personal. Selanjutnya ada definisi segmen pasar dan dasar-dasar segmentasi pasar konsumen. Segmen pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama dan dapat dilayani dengan strategi pemasaran tertentu. Segmentasi pasar ini membantu perusahaan membagi pasar yang luas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan homogen. Segmentasi pasar konsumen ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa dasar, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis. Ini berdasarkan lokasi seperti negara, kota, atau wilayah. Yang kedua ada segmentasi demografis. Ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis yang berdasarkan seperti gaya hidup, kepribadian, dan nilai. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Ini berdasarkan sikap, penggunaan produk, manfaat yang dicari, dan tingkat loyalitas. Selanjutnya, kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama ada ukuran dan daya beli segmen dapat diukur. Artinya, ukuran pasar dan kemampuan membeli dari konsumen bisa diketahui atau dihitung. Misalnya, perusahaan bisa mengetahui berapa jumlah calon pembeli, usia mereka, atau penghasilan mereka. Yang kedua, dapat dijangkau atau accessible. Segmen dapat dijangkau dan dilayani. Artinya, perusahaan bisa mencapai segmen pasar tersebut dengan mudah, baik melalui promosi maupun produksi produk. Yang ketiga, cukup besar atau substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan. Artinya, segmen pasar memiliki jumlah konsumen yang cukup banyak, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Segmen memiliki perbedaan yang jelas. Artinya, setiap segmen memiliki karakteristik atau kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan strategi pemasaran yang berbeda juga. Artinya, perusahaan memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melayani segmen pasar tersebut. Yang terakhir ada dapat dilaksanakan atau actionable. Perusahaan mampu merancang program untuk melayani segmen-segmen tersebut. Selanjutnya di sini adalah pola pemilihan target pasar. Yang mana setelah perusahaan itu membagi pasar menjadi beberapa segmen, maka langkah berikutnya adalah memilih segmen mana yang akan dijadikan target pasar. Dalam hal ini terdapat beberapa pola atau strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada pemasaran tidak membedakan. Yang mana pada strategi ini, pemasaran yang tidak membedakan segmen pasar, semua konsumen itu dianggap sama, sehingga perusahaan hanya menggunakan satu produk dalam satu strategi pemasaran. Contohnya seperti kayak produk kebutuhan sehari-hari, yang contohnya seperti air mineral, yang ditujukan oleh semua kalangan. Yang kedua adalah pemasaran yang dibedakan. Dalam strategi ini, perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar sekaligus, tetapi dengan produk atau strategi yang berbeda untuk tiap segmen.
Nah, tujuannya adalah agar setiap kelompok itu mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang di atas, evaluasi pemilihan target pasar. Evaluasi pemilihan target pasar itu ada 4. Yang pertama, ukuran dan prospek. Ukuran besar pasar dan potensi pertumbuhannya. Selanjutnya, disesuaikan dengan sumber daya, SDM, keuangan, dan kapasitas. Yang kedua, struktur segmen, yaitu persaingan, hambatan masuk atau keluarnya. Selanjutnya, ancaman produk pengganti, daya tawar pemasok dan pelanggan. Yang ketiga, resiko. Resiko, perubahan lingkungan pasar, inovasi tidak terlindungi. Yang terakhir, penilaian akhir, yaitu daya tarik, profit atau pertumbuhan, risiko, kesesuaian dengan tujuan kemampuan perusahaan. Kesimpulannya, segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran. Dengan memahami karakteristik konsumen, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien. Segmentasi yang tepat akan membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan.